Hari ini saya akan membawakan sharing firman tentang hati lagi. Jadi mungkin 2 bulan, 3 bulan kemarin ini saya kan sudah diajarkan tentang atau diajarkan hati saya. Dibongkar hati saya. Hati saya ini ada yang tawar, hati yang pahit, degil. Sekarang 2 minggu ini saya sedang diajarkan hati yang penuh belas kasihan. Jadi bagaimana sih hati yang penuh belas kasihan itu? Ada banyak orang berpikir bahwa belas kasihan itu adalah sesuatu yang murah, di mana orang dapat berkata kasihan ya, tetapi tidak melakukan apa-apa. Belas kasihan dapat diucapkan oleh siapa saja dan kapan saja. Tetapi yang kita pelajari lewat firman ini, saya bawakan hari ini adalah belas kasihan yang ilahi. Belas kasihan yang ilahi yang membuat Tuhan Yesus ada di kayu salib. Belas kasihan ilahi yang membuat Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Kadang juga kita berdoa meminta belas kasihan Tuhan. Tuhan, tolong. Tuhan, lepaskan. Tuhan menolong kita lepas dari kesesakan, masalah, sakit, penyakit karena belas kasihan Tuhan kepada kita. Tentu kita percaya bahwa belas kasihan Allah yang lebih tinggi akan dicurahkan untuk kita semua, untuk menjamah dan melawat bangsa Indonesia juga. Kita buka firman Allah, Injil Matius 12 ayat 7. Jika kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Pertama yang kita lihat adalah belas kasihan. Tetapi Tuhan tidak menghendaki persembahan. Tentu kita lihat firman ini, apa sih artinya kok Tuhan tidak maunya belas kasihan dan bukan persembahan. Dan tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Tuhan memberikan saya hikmat, Tuhan memberikan saya pengajaran untuk hati yang berbelas kasihan ini. Tuh. Di dalam firman Matius, di dalam Injil Matius 22, 37 dan 40, boleh ditampilkan pasti. Di dalam pasal 37, kasihilah Tuhan Allahmu. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hari ini saya beri kesaksian bahwa saya harus mempunyai belas kasihan kepada sesama, kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa yang Tuhan ajarkan kepada saya ini, belas kasihan itu yang akan dari semua hati yang tawar, hati yang pahit, hati yang degil, karena ada belas kasihan. Itu bisa menghapuskan semua. Belas kasihan, inilah intinya. Belas kasihan kepada Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ketika saya melakukan pelayanan, penyembahan, apa yang saya lakukan di dalam penyembahan, di dalam pujian, di dalam pelayanan setiap minggu, di dalam ibadah,
saya melakukan hanya untuk mengasihi diri saya sendiri. Kasih diri sendiri karena saya ingin memuji, memuliakan Tuhan, mengasihi sendiri. Tetapi di firman Tuhan tadi di 37 dan 39 itu tidak ada yang untuk mengasihi untuk diri sendiri. Tapi yang ada hanyalah mengasihi Tuhan Allahmu. Dan kasih yang kedua adalah mengasihi sesama kami. Tuhan mengajarkan kepada saya, kalau pelayanan, kasihi sesamamu, kasihi Tuhan Allahmu. Apakah dalam pujian penyembahan kau melayani, engkau sudah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Kalau saya tidak melakukan seperti itu, tidak ada belas kasihan. Karena penyembahanmu itu hanya kosong. Makanya Tuhan bilang, bukan penyembahan, tapi aku mau belas kasihan. Jadi, dan kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Maksudnya gini, kenapa Tuhan bilang, kamu tidak menghukum? Kadang-kadang kita ini pelayanan sering menghukum orang, menghukum pelayan, sesama pelayan, menghukum kalau mereka kok khotbahnya begini ya, kok khotbahnya tidak ada hikmatnya, tidak ada apalah istilahnya. Nah itu yang kita menilai orang, menilai hamba-hamba Tuhan, atau kok pujiannya begini ya, tidak ada hadirat. Ya selama ini kita selalu menilai orang, tidak menilai diri sendiri. Nah, ketika saya dikasih hikmat, gitu, saya harus melakukan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan Allah. Itu butuh memang konsentrasi ya. Jadi segala pujian, penyembahan itu butuh hati yang nurani, hati yang penuh belas kasihan kepada Tuhan Yesus, belas kasihan kepada sesama. Bagaimana kita bisa tidak menghukum orang yang tidak bersalah, seperti orang yang berzina. Orang yang berzina itu dibawa kepada Tuhan Yesus, dan orang-orang itu menghukum, dan Tuhan melakukan. Siapa yang bersalah boleh melemparkan batu, tetapi tidak ada satupun yang melempar kepada wanita yang berzina itu. Nah itu Tuhan sendiri pun tidak menghukum kan yang tidak, karena Tuhan mencari orang yang bukan mencari orang benar, tapi mencari orang yang bersalah, orang yang berdosa. Jadi kita harus mengasihi sesama kami ini, bukan menghakimi, tetapi belas kasihan untuk menolong mereka, untuk menolong orang yang berdosa. Ketika pelayanan, ketika saya ada jemaat atau pelayanan atau pelayan-pelayan atau hamba-hamba Tuhan, ada apa yang Tuhan ajarkan kepada saya, ada roh kebijaksanaan. Ketika ada belas kasihan, ada roh kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Ketika ada hamba Tuhan yang melakukan, atau kitalah, saya atau saudara, dia pengajarannya sesat, dia melakukan ini, wah tidak benar, itu seperti menghakimi gitu ya. Dan roh pengajaran, Tuhan kenapa dia bisa sesat? Dia bukan sesat, tetapi dia tersesat. Nah itulah orang, kita harus menolong mereka. Belas kasihanmu terhadap orang yang tersesat, bukan sesat katanya. Jadi doakan, berkati, ajarkan. Belas kasihan kepada sesama, belas kasihan kepada Tuhan. Itulah hukum yang harus kita lakukan.
Dan kalau ada belas kasihan yang kita lakukan dengan segenap hati jiwa, itu akan membawa hadirat. Pujian yang kita lakukan di gereja, pujian kita selalu mencari hadirat Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Selalu dimanapun kita mencari hadirat Tuhan. Yang Tuhan mau adalah belas kasihan. Belas kasihan yang kita lakukan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, raga. Itu yang akan membawa hadirat Tuhan. Jadi kita kalau kemanapun, seperti Pak Rubin kalau doa satu, itu membawa hadirat Tuhan. Nah, bisakah kita membawa hadirat Tuhan? Bukan mencari hadirat Tuhan lagi. Membawa hadirat Tuhan itu bisa mengubah. Jadi suatu pagi-pagi saya dibangunkan Tuhan. Pagi-pagi terus saya disuruh doa katanya. Ya saya berdoa tapi tidak ada apa-apa, Tuhan tidak bilang apa-apa, doa ya udah saya doa aja. Lalu tiba-tiba sebelum jam 6 saya biasakan doa pagi ini, biarpun Sabtu dan Minggu tetap saya doa pagi jam 6, tetap setia. Tiba-tiba Tuhan suruh saya tadi pagi jam 4 pagi suruh doa, terus jam 6 saya harus hubungi seorang ibu. Kamu suruh doa bersama ibu itu gitu. Saya telepon ke ibu itu. Ayo kita doa bareng. Nah, ternyata sesudah kita berdoa, saya tahulah doa ini apa yang Tuhan mau kehendaki. Ternyata setelah saya berdoa dengan ibu itu curhat bahwa semalam dia mau mengakhiri hidupnya karena hidupnya kok begini terus kata hidupnya. Dan Tuhan suruh saya, ya kamu harus doakan gitu. Maksudnya hadirat Tuhan itu ada ketika kita dimanapun kita berada, ada belas kasihan, mengasihi sesama, itu hadirat Tuhan. Kita membawa hadirat Tuhan. Jadi biasakan kita ada belas kasihan untuk membawa hadirat Tuhan. Karena kalau kita mencari hadirat Tuhan terus cari, kita tidak menjadi orang lain tidak merasakan gitu. Tapi kalau yang kita membawa hadirat Tuhan hadir di sini, sekeliling kita akan merasakan hadirat Tuhan juga. Karena kita membawa hadirat. Bagaimana kita membawa hadirat itu? Ya tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dengan segenap akal budimu. Kalau kita tidak satukan hati, kadang-kadang kita berdoa pun, pujian pun, pikiran, akal budi kita ini melayang kemana? Aduh ntar siang makan apa ya? Aduh ntar kemana ya setelah pujian, setelah penyembahan ini, setelah ke gereja ini. Nah itulah kita tidak dengan segenap hati, jiwa. Karena itu kita mencari terus hadirat Tuhan, tapi kita tidak ketemu hadirat Tuhan. Biasakan untuk memberikan belas kasihan kepada Allah kita, kepada sesama kita, supaya kita dapat menjadi berkat untuk sesama kita, untuk jemaat, untuk siapapun yang kita hadapi. Kita ketemu dengan orang-orang di sekitar kita, supaya kita dapat membawa hadirat Tuhan. Bagaimana sih kok hadirat Tuhan itu, doa kita itu supaya hadir, Tuhan hadir, membawa hadirat ada di persembahan Tuhan. Tuhan mau belas kasihan dan bukan persembahan. Kita buka Injil Matius 5 ayat 23, 24.
Adin, saya baca aja ya. Matius 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jelas di dalam firman ini Tuhan tidak menghendaki persembahan, tetapi belas kasihan kepada sesama. Ampuni saudaramu dulu, bereskan dengan saudaramu dulu. Nah, itu yang Tuhan kehendaki, belas kasihan, bukan penyembahan. Kalau kita ada belas kasihan kepada sesama, maka mezbah doa yang kita lakukan akan menguduskan penyembahan kita. Belas kasihan itu yang akan menguduskan persembahan yang kita lakukan. Penyembahan, pujian, apapun yang kita lakukan itu akan membawa hadirat Tuhan. Jadi ajarkan hati kita untuk ada belas kasihan kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada sesama kami, sesama kita. Nah, itulah yang akan membawa hadirat Tuhan. Kita bukan lagi mencari hadirat Tuhan. Di dalam belas kasihan, kadang-kadang kita menuntut, menyalahkan orang lain atau menghakimi orang lain. Belas kasihan akan membuat kita tidak bisa berkata bahwa semua karena saya yang melakukan, atau motivasi hati ingin berbedalah, motivasi penyembahan atau pujian yang kita lakukan ini hanya rutinitas. Nah, itu yang harus kita rubah karena belas kasihan, punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan juga akan membuat kita memiliki kelemah lembutan seperti ada di firman Injil Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Adit. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Belas kasihan itu akan membuat kita memiliki kelemah lembutan, memiliki kemurahan, kerendahan hati. Belas kasihan itu memiliki kesabaran. Tuhan akan memberikan kepada kita kalau kita dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita ini mengasihi Tuhan Allah kita. Kenapa sih bangsa kita ini, kalau kita berdoa, mendoakan bangsa kita, banyak ribuan orang berdoa untuk bangsa kita, tetapi doanya, lawatan Tuhan itu belum terjadi atas bangsa kita. Karena semua pendoa hanya rutinitas atau tidak dengan hati atau tidak dengan belas kasihan mengasihi bangsa, mengasihi sesama, mengasihi orang-orang dari Nebayot, Bani Kedar. Nah, itu kita tidak mengasihi. Kita mengasihi diri sendiri, kita doakan diri sendiri, tapi kita tidak mengasihi orang-orang. Makanya lawatan Tuhan atas bangsa kita ini belum terjadi karena kita belum berdoa ini, belum punya hati yang belas kasihan. Kalau kita mempunyai belas kasihan terhadap sesama kami, terhadap musuh-musuh kita, kadang-kadang kan kita lihat, wah, orang seberang ini, kelakuannya begini, ini. Adakah belas kasihan untuk membawa dia, kita bawa ke Tuhan Yesus? Kalau ada punya hati yang belas kasihan terhadap sesama itu akan bangsa kita
akan dilawat Tuhan secepatnya. Doa kita untuk bangsa harus dengan segenap hati, jiwa. Itu yang akan membawa hadirat yang ilahi, belas kasihan yang ilahi yang Tuhan turun atas bangsa kita. Nah, itu akan terjadi lawatan besar. Belas kasihan membuat kita memiliki kelembutan hati yang tidak pernah bersinggungan dengan belas kasihan Allah akan menjadi hati yang keras, yang berprinsip, yang selalu memaksakan kehendaknya yang jadi, yang tidak dapat ditegur atau diajar. Mereka yang mengerti belas kasihan akan dapat meletakkan satu demi satu kehendaknya sendiri. Prinsip-prinsip kelemahan lemputan akan membawa kita dapat beradaptasi kondisi-kondisi lain, apapun yang kita diajarkan. Belas kasihan juga membawa kita kepada kesabaran. Kesabaran menanggung setiap beban di dalam hidup kita, setiap masalah yang kita hadapi. Kesabaran untuk menantikan setiap janji penggenapan Tuhan di dalam hidup kita. Kesabaran untuk tetap percaya kepada Tuhan, tahu yang terbaik buat kita. Dia Allah yang penuh belas kasihan. Belas kasihan juga yang Tuhan mau supaya kita dapat melayani dengan segenap hati. Kita tahu Allah mencari untuk kita hati yang memiliki belas kasihan, yang mengerjakan segala sesuatu karena ada belas kasihan. Orang yang memiliki belas kasihan akan melakukan lebih dari yang diminta. Ada begitu banyak juga Tuhan pujian yang kita naikkan tadi juga, yang saya sudah pernah menggetarkan. Belas kasihan itu akan menggetarkan hati Allah. Kenapa? Karena itu lahir dari hati. Belas kasihan, doa kita lahir dari hati, akan menggetarkan hati Allah. Belas kasihan akan mendatangkan kemurahan. Kemurahannya akan membuat kita melakukan bahkan lebih daripada orang yang lain. Milikilah belas kasihan kepada Tuhan Yesus di dalam pujian penyembahan, di dalam kita menghadapi sesama, menghadapi pelayan, kita harus ada belas kasihan. Ketika pelayan ada yang bicara, apapun yang menjelekan, apapun yang menyinggung hati kita, belas kasihan kepada sesama, belas kasihan orang yang bersalah, itu akan menggetarkan hati Tuhan dan membawa hadirat. Karena kalau kita membalas tarya, itu tidak akan membawa hadirat Tuhan. Makanya kalau pujian penyembahan di dalam gereja pun kita harus dengan segenap hati, supaya kita dapat membawa hadirat Tuhan. Karena kalau mencari hadirat Tuhan terus, besok hadir, mencari lagi, besok mencari lagi. Nah itu kita ya jadi rutinitas istilahnya. Tapi kalau kita supaya kita dapat membawa hadirat Tuhan, ya tadi kita dengan segenap hati, belas kasihan kepada Tuhan dengan segenap hati, belas kasihan kepada sesama kita, itu akan membawa hadirat, membawa berkat bagi kita semua. Sekian firman yang saya bawakan hari ini supaya dapat menjadi berkat bagi kita semua.